Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tugas-tugas yang telah Ibu berikan pada minggu lalu. Nah, yang akan dibahas hari ini yaitu tugas 6. Ya, tentang tan. Jadi rumus jumlah dan selisih sudut bagian tan kelas 11 IPA. Baik, kita simak pembahasannya. Yang pertama, soal nomor 9. Soalnya seperti berikut. Jika tan theta sama dengan 5/6 dan tan himpunan kosong sama dengan 1/11, maka theta ditambah himpunan kosong sama dengan berapa? Nah, di sini ada tan, theta ada tan himpunan kosong, kemudian theta sama himpunan kosong yang ditanyakannya. Berarti kita langsung saja connect bahwa yang akan kita cari theta sama tan theta, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus tan jumlah. Ya. Seperti ini penyelesaiannya. Berarti tan dalam kurung theta tambah himpunan kosong sama dengan tan theta ditambah tan himpunan kosong dibagi 1 dikurang tan theta dikali tan himpunan kosong. Maka kita langsung saja substitusi atau ganti tan theta sama tan himpunan kosongnya oleh tan yang sudah kita ketahui di atas. Maka sama dengan 5/6 ditambah 1/11 dibagi 1 dikurang 5/6 dikali 1/11. Kita selesaikan, ini yang atas samakan penyebutnya berarti per 66 ya. 66 dibagi 6, 11 kali 5, 55. 66 dibagi 11, 6 kali 1, 6. Berarti 55 tambah 6 sama dengan 61. Dibagi 1 dikurang 55/66. Nah, kita selesaikan yang bawah dulu, maka di sini sama dengan, nah 1 kita samakan penyebutnya menjadi 66 per 66, maka 66 dikurang 5, 61/66. Maka di sini didapat 61/66 dibagi 61/66 hasilnya sama dengan 1. Ini merupakan tan theta ditambah himpunan kosong. Yang akan kita cari hanya theta sama himpunan kosongnya, maka kita lanjutkan menggunakan arcus atau tan inverse-nya dari 1. Ya. Atau kalau di kalkulator bisa ada yang ditulis arcus tan. Ya, berarti kita akan mencari sudut 1 dari tan. Sudut yang bernilai 1 dari tan itu berapa? Kita tahu yang bernilai 1 itu ada di kuadran 1 ya. Maka theta dan himpunan kosong, theta ditambah himpunan kosong sama dengan 45 atau sama dengan pi per 4. Karena di optionnya tidak ada yang lebih dari kuadran 1 ya. Berarti karena ininya yang kita cari di kuadran 1 maka pi per 4. Ini soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui sin A sama dengan 8/17 dan sin B sama dengan 12/13 untuk, nah di sini ada keterangan B-nya lebih dari 0 kurang dari setengah pi dan A-nya lebih dari setengah pi kurang dari pi. Nilai tan A tambah B sama dengan bla bla bla. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut A dan B-nya berbeda ya. Yang sudut A itu letaknya ada di kuadran 2 atau disebut kita katakan sudut tumpul. Yang A, untuk yang B sudut lancip. Maka di sini yang akan kita cari nilai tan, berarti harus kita cari dulu nilai tan A-nya sama tan B-nya. Kita gunakan segitiga siku-siku. Diketahui sin A-nya 8/17, maka segitiga siku-sikunya 8, 17, nah yang bawahnya 15.
Nah, untuk sudut A itu sudut tumpul. Keterangan yang ini. Maka nilai tan sudut tumpul itu berarti ada di kuadran 2, nilai tan-nya bernilai negatif. Berarti tan A-nya itu sama dengan depan per miring. Ya, berarti 8/15 kita tinggal tambahkan negatif karena sudutnya tumpul. Oke, kemudian kita cari nilai tan B dari sin B. Maka sin B 12/13, maka tan B-nya itu, nah ini 5, tan B-nya itu karena ini sudut lancip, maka tan B-nya sama dengan 12/5. Positif ya, karena sudutnya lancip atau berada di kuadran 1, nilai sin konstannya positif. Kemudian kita langsung saja substitusi ke soal yang kita akan kerjakan, yaitu tan A ditambah B. Tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Maka negatif 8/15 ditambah 12/5 dibagi 1 dikurang dalam kurung negatif 8/15 dikali 12/5. Kita samakan penyebutnya menjadi per 75 yang atas 75 dibagi 15. 5 kali 8 40, 75 dibagi 5 15 kali 12 180 positif. Nah, yang bawah kita kalikan dulu jadi 75, yang atasnya 96. Ya, negatif kali negatif positif. Nah, yang ini kita samakan penyebutnya jadi 75/75. Nah, maka sama dengan ini jadi 140/75, yang bawahnya 171/75. 75 sama 75-nya kita coret, jadi sisanya 140 dibagi 171. Oke, maka tan alfa tambah beta, tan A tambah B ini maksudnya sama dengan 140/171. Oke, kita lanjut ya ke nomor soal selanjutnya, yaitu soal nomor 15. Nah, jika tan Y yang memenuhi sistem persamaan, tan dalam kurung X tambah Y sama dengan 1, tan X-nya sama dengan setengah adalah, nah di sini sudah diketahui tan X-nya sama dengan setengah, kita langsung saja substitusi ke rumus yang atas, rumus tan X tambah Y ya, kita uraikan dulu. Maka di sini tan X tambah Y sama dengan rumusnya kan, tan X tambah tan Y dibagi 1 dikurang tan X kali tan Y. Ini akan sama dengan 1. Ya, dari soal. Nah, di sini kita ganti tan X-nya oleh setengah. Maka kita tulis setengah ditambah tan Y dibagi oleh 1 dikurang setengah dikali tan Y sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita kalikan silang. Jadi setengah ditambah tan Y dikali 1, ya ini kali ini ya, dikali silang seperti itu. Karena 1 itu 1/1, maka setengah ditambah tan Y sama dengan 1 dikali 1 dikurang setengah tan Y. Nah, yang mengandung tan Y kita kumpulkan. Ya, kita gabungkan, maka tan Y ditambah, ini kan 1 kali setengah tan Y, negatif pindah ruas jadi positif, sama dengan 1 dikurang setengah. Maka di sini tan Y-nya ini 1 ya, 1 ditambah setengah, koefisien tan Y yang di depan itu 1 tambah setengah, yang ini berarti 3/2 tan Y sama dengan 1 dikurang setengah kan setengah. Maka didapat tan Y-nya itu sama dengan setengah dibagi 3/2 atau sama dengan 2-nya kita coret jadi 1/3. Maka nilai tan Y atau jadi nilai tan Y-nya itu sama dengan 1/3. Nah, berikut pembahasan soal
3 soal dari nomor 9, 14, 15 yang sudah Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.